Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul bahwa Tuhan tidak memerlukan pertolongan. Ya, penulis STS memberikan ayat panduan bagi kita dari Kejadian 27 ayat 35. Berkata begini, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Ya, kisah ini kita tahu Bapak Ibu dari Kejadian 25 adalah kisah dua orang anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Seharusnya, karena Esau adalah anak sulung, anak yang pertama lahir, maka Ishak harus memberkati Esau, memberikan berkat kepada Esau. Tetapi dengan segala tipu daya yang dilakukan Yakub, seolah-olah ingin menolong Tuhan untuk memberikan berkat itu kepadanya. Dan memang berkat itu jatuh kepada Yakub. Dan itu juga termasuk kekeliruan daripada Ishak. Tetapi pada saat itu Ishak sudah tidak melihat, sehingga dia keliru untuk memberikan berkat itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwasanya kita tidak perlu menolong Tuhan. Seharusnya Ishak sudah tahu, seharusnya Yakub juga sudah tahu bahwa berkat itu akan jatuh kepadanya. Tidak perlu dengan usaha tipu daya untuk membujuk Tuhan, atau tipu daya untuk mengarahkan berkat itu kepadanya. Karena Tuhan sendiri pun sudah mengatakan bahwa berkat itu akan menjadi miliknya. Kalau saya bacakan dari Kejadian 25 ayat 23, firman Tuhan berkata begini, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Iya, Ribka sebagai ibu sudah mendapatkan nubuatan daripada Tuhan, sudah mendapatkan satu perkataan daripada Tuhan bahwa adiknya atau anak yang bungsu akan lebih kuat daripada anak yang sulung. Namun ada kalanya sebagai manusia dia khawatir apakah benar perkataan itu jadi dalam hidupnya, sehingga dia seolah-olah menolong Tuhan dengan melakukan segala tipu daya, mengusahakan segala persepakatan dengan Yakub. Dan betul memang berkat itu tercurah kepada Yakub. Tetapi konsekuensinya ada banyak hal yang terjadi, masalah, pergumulan. Bahkan Yakub menjadi seorang pelarian. Yakub menjadi orang yang sangat ketakutan sekali dan bertubi-tubi masalah. Walaupun berkat itu tetap jatuh, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya, sekalipun manusia keliru untuk melakukan kehendaknya. Kita lihat dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwasanya Tuhan tidak perlu ditolong. Tuhan tidak perlu dibantu untuk menyatakan kuasanya, untuk melaksanakan rencananya dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang kusampaikan pada hari ini, maka segala berkat ini akan tercurah atasmu. Nah, tidak perlu dengan tipu daya kita melakukan segala usaha, menjegal kiri kanan untuk kita mendapatkan berkat itu. Kalau memang itu menjadi milik kita, apapun usaha orang untuk menjegal kita, untuk melakukan segala permufakatan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Dan Tuhan tidak perlu kita tolong untuk menyampaikan rencana itu, karena itu
adalah rencananya. Tuhan tidak perlu kita tolong untuk segera melakukannya, karena Tuhan tahu kapan waktunya Dia melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai quotes penutup, Allah tidak membutuhkan kepintaran manusia untuk menolongnya menggapai tujuannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, berserah penuh kepadanya, percaya penuh kepadanya, dan Dia akan melakukan rencananya dalam setiap hidup kita. Tuhan memberkati.